Do what I could, man. Do it, babe. Do what I should, man. Do it, babe. Do what I could, man. Do it, babe. Do what I should, man. Do it, babe. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Napu. Saya Rizal Dika Gerani Sopro Sudawahid. Saya Umi Putri Hadian. Saya tidak bisa nyudutin. Saya Resda bagian kapal. Saya nanti benar Madani. Imam, kok kamu nabrak si rival sih? Imam! Imam! Emangnya kamu lagi ngerjain apa sih? Oh, aku lagi ngerjain tugas dari Pak Busarianto. Itu fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak itu apa sih, Imam? Jelasin dong. Tunggu dulu. Sebelum itu kita harus jelasin apa itu konsep nilai mutlak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai fungsi nilai mutlak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jadi kali ini kita akan membahas tentang fungsi nilai mutlak. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu nih apa itu konsep nilai mutlak. Jadi nilai mutlak yang pertama yaitu nilai mutlak adalah nilai yang tidak pernah bernilai negatif, hanya selalu bernilai positif. Nah, nilai mutlak yang kedua yaitu nilai mutlak X dikonotasikan sebagai mutlak X adalah jarak antara X ke nol pada sebuah garis bilangan. Nah, untuk mengetahuinya, yuk simak pembahasan berikut ini. Baik teman-teman, karena kita sudah mengetahui apa itu konsep dari nilai mutlak, selanjutnya mari kita beralih ke sifat-sifat dari fungsi nilai mutlak. Yang pertama yaitu di mana mutlak min X sama dengan mutlak X. Nah, bilangan apapun, mau bilangan positif atau bilangan negatif, ketika dimutlakkan akan menghasilkan bilangan positif. Contohnya di sini saya mengambil bilangan 3, yaitu mutlak min 3 sama dengan mutlak 3. Nah, mutlak dari min 3 ketika dikeluarkan dari mutlaknya itu akan menghasilkan bilangan positif. Jadi mutlak min 3 dikeluarkan akan menghasilkan 3, sedangkan bilangan positif mutlak 3 ketika dikeluarkan dari mutlak akan menghasilkan 3. Selanjutnya yaitu sifat yang kedua. Sifat yang kedua yaitu mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Di sini saya mengambil X sebagai 2, yaitu mutlak 2 sama dengan akar dari 2 kuadrat. Nah, akar dari 2 kuadrat yaitu 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Artinya akar dari 2 kuadrat adalah akar 4 dan akar 4 adalah 2. Selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu di mana mutlak X dikuadratkan sama dengan mutlak min X kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, di sini saya mengambil contoh X sebagai 5. Nah, mutlak 5 dikuadratkan sama dengan mutlak min 5 kuadrat sama dengan mutlak 25. Nah, mutlak min 5 kuadrat yaitu sama dengan min 5 dikali min 5 sama dengan mutlak 25 dan mutlak 25 sama dengan 25. Selanjutnya ke sifat yang keempat yaitu di mana mutlak X min Y sama dengan mutlak Y min X. Di sini saya mengambil X sebagai 2 dan Y sebagai 4. Nah, kita masukin nih teman-teman, yaitu mutlak 2 min 4 sama dengan mutlak 4 min 2. Nah, mutlak 2 min 4 itu sama dengan mutlak min 2, sedangkan mutlak 4 min 2 itu sama dengan mutlak 2. Nah, ini kembali lagi ke sifat yang pertama teman-teman, di mana mau bilangan positif atau bilangan negatif ketika dimutlakkan itu akan menghasilkan bilangan positif. Nah, di sini sebagai contoh ada bilangan negatif nih teman-teman. Artinya ketika dikeluarkan dari mutlaknya akan menghasilkan bilangan positif. Maka mutlak dari min 2 itu sama dengan 2, sedangkan mutlak dari 2 itu sama dengan 2. Halo teman-teman, nah saya akan membahas sifat-sifat fungsi nilai mutlak yang selanjutnya, yaitu mutlak X, Y sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. X dan Y nya ini adalah bilangan real, jadi saya mengambil contoh mutlak 3 kali 2 sama dengan mutlak 3 dikali mutlak 2. Mutlak 3 dikali mutlak 2 sama dengan mutlak 6. Mutlak 6 sama dengan 6. Nah, sifat-sifat fungsi nilai mutlak yang selanjutnya
selanjutnya yaitu mutlak X per Y sama dengan mutlak X per Y. Y tidak sama dengan 0. Jadi kita mengambil contoh 6 per 2 sama dengan 6 per 2. 6 bagi 2 sama dengan mutlak 3 sama dengan 3. Nah, sifat-sifat yang selanjutnya yaitu mutlak X tambah Y lebih kecil sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Nah, di sini saya mengambil contoh mutlak min 6 ditambah 2 lebih kecil sama dengan mutlak min 6 tambah mutlak 2. Mutlak min 6 tambah 2 sama dengan mutlak 4. Mutlak min 6 tambah mutlak 2 itu kita mutlakkan. Jadi mutlak min 6 kita keluarkan dari mutlak jadi 6. Mutlak min 2 kita keluarkan juga dari mutlak jadi 2. Jadi mutlak min 4 lebih kecil sama dengan 6 tambah 2. Mutlak min 4 sama dengan mutlak 4. 6 tambah 2 sama dengan 8. Jadi 4 lebih kecil sama dengan 8. Nah, sifat-sifat fungsi nilai mutlak yang terakhir yaitu mutlak X dikurang mutlak Y lebih kecil sama dengan mutlak X dikurang Y. Jadi saya mengambil contoh mutlak min 6 dikurang mutlak 2 lebih kecil sama dengan mutlak min 6 dikurang 2. Mutlak min 6 dikurang mutlak 2 sama dengan mutlak 4. Mutlak min 6 kurang 2 sama dengan mutlak min 8. Jadi mutlak 4 kita keluarkan dari mutlak yaitu 4. Begitu juga dengan mutlak min 8. Jadi hasilnya 4 lebih kecil sama dengan 8. Baik teman-teman, karena kita telah mengetahui konsep nilai mutlak dan juga sifat-sifatnya, maka kita masuk ke materi inti yaitu fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Berikut adalah contoh yang merupakan fungsi nilai mutlak dan yang bukan merupakan fungsi nilai mutlak. Nah, untuk contoh yang pertama, itu merupakan fungsi nilai mutlak semuanya. Itu karena variabelnya yaitu X semuanya berada di dalam tanda mutlak. Sedangkan contoh yang kedua, itu bukan merupakan fungsi nilai mutlak karena variabelnya tidak berada di dalam tanda mutlak. Variabelnya yaitu X. Baik teman-teman, soalnya yaitu gambarlah grafik fungsi mutlak X min 5. Jadi, langkah pertama, kita harus menentukan X0-nya terlebih dahulu. Kita ambil yang di dalam tanda mutlak, yaitu X min 5. Jadi, X min 5 kita sama dengan kan 0. Kemudian, min 5 kita pindah ruaskan ke depan, menjadi X sama dengan 5. Nah, dari sini kita memperoleh X0-nya sama dengan 5. Kemudian, kita membuat tabel koordinat Fx dengan Fx sama dengan mutlak X min 5. Nah, jadi di sini sungguh simetri atau titik tengahnya X0 sama dengan 5 kita taruh di sini. Untuk sebelah kanannya kita ambil sembarang. Saya mengambil 7 dan 9. Kemudian yang di sebelah kiri saya mengambil 3 dan 1. Kita masukkan ke dalam Fx sama dengan mutlak X min 5. Untuk X sama dengan 1, berarti mutlak 1 dikurang 5 sama dengan mutlak min 4. Mutlak min 4 adalah 4. Kemudian, untuk X sama dengan 3, berarti mutlak 3 dikurang 5 sama dengan mutlak min 2. Mutlak min 2 adalah 2. Nah, jadi kita memperoleh titik-titik koordinatnya, yaitu 1,4, 3,2, 5,0, 7,2 dan 9,4. Selanjutnya kita gambarkan ke dalam diagram Cartesius. Titik yang pertama yaitu 1,4 berarti titiknya di sini. 3,2 titiknya di sini. 5,0 titiknya di sini. 7,2 titiknya di sini. Dan 9,0 titiknya di sini. Setelah memperoleh titik-titiknya, maka kita hubungkan sehingga membentuk grafik. Jadi inilah grafik dari Fx sama dengan mutlak X min 5. Baik teman-teman, soalnya yaitu gambarlah grafik fungsi mutlak X. Jadi pertama-tama kita tentukan X0-nya. Kita tahu bahwa sifat dari nilai mutlak yaitu mutlak AX itu adalah
AX tambah B sama dengan 0. Dan AX tambah B sama dengan 0 adalah X nolnya. Jadi kita ambil dari soal yaitu AX sama dengan 0 sehingga X nolnya adalah 0. Kemudian kita buat tabel koordinat. X, fx dengan fx sama dengan mutlak X. Nah, jadi di sini titik tengahnya adalah X nolnya sama dengan 0. Kita taruh di sini. Kemudian untuk sebelah kanan saya mengambil 1, 2, dan 3. Dan di sebelah kiri saya mengambil min 1 dan min 2 dan 3. Kita masukkan ke dalam fungsi X sama dengan mutlak AX X mutlak X sama dengan min 3. Berarti mutlak min 3 yaitu 3. Nah, jadi kita mendapat titik koordinatnya yaitu min 3,3, min 2,2, min 1,1, 0,0, 1,1, 2,2 dan 3,3. Selanjutnya kita gambarkan ke dalam diagram kartesius. Kita hubungkan semuanya sehingga membentuk grafik. Jadi inilah gambar grafik fx sama dengan mutlak X. Nah, jadi soalnya itu diketahui fungsi Gx sama dengan mutlak X ditambah 4 ditambah 2. Tentukan nilai G min 6. Jadi kita substitusikan dulu X sama dengan min 6 ke dalam fungsi tersebut. Jadi G min 6 sama dengan mutlak min 6 ditambah 4 ditambah 2. Mutlak min 6 ditambah 4 sama dengan mutlak min 2. Mutlak min 2 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi G min 6 sama dengan 4. Diketahui Fs sama dengan mutlak 2S dikurang 1 dan Gs sama dengan mutlak 7 dikurang S. Tentukan nilai dari F6 dikurang G3. Nah, 6 dan 3-nya ini masuk ke fungsi F dan G. Jadi cara kerjanya itu mutlak 2 kali 6 dikurang 1 dikurang mutlak 7 dikurang 3. 2 kali 6 sama dengan 12, jadi mutlak 12 kurang 1 dikurang mutlak 4. Mutlak 12 kurang 1 sama dengan mutlak 11 dikurang 4. Mutlak 11 sama dengan 11, mutlak 4 sama dengan 4. Jadi 11 dikurang 4 sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah 7. Diketahui fungsi fx sama dengan mutlak x min 4. Tentukan nilai f sama dengan 7. Pertama, kita mensubstitusikan x sama dengan 7 ke dalam fungsi fx. Maka f7 sama dengan mutlak 7 min 4. Nah, mutlak 7 min 4 itu sama dengan mutlak 3. Mutlak 3 adalah 3. Nah, jadi soal selanjutnya yaitu diketahui fungsi fx sama dengan mutlak x kuadrat min 4x plus 3. Tentukan nilai x yang memenuhi fx sama dengan 0. Nah, kita mencari fx sama dengan 0. Agar fx yang sama dengan 0, maka yang di dalam tanda mutlak ini harus bernilai 0. Yang artinya mutlak x kuadrat dikurang 4x tambah 3 sama dengan 0. Berarti x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, untuk fungsi ini kita bisa pecahkan melalui pemfaktoran. Jadi kita cari nilai yang apabila dijumlahkan menjadi 4 min 4 dan apabila dikalikan menjadi 3. Nah, dari sini kita mendapatkan yaitu min 1 dan min 3. Karena min 1 ditambah 3 itu min 4, kemudian min 1 dikali min 3 itu 3. Nah, dari sini kita dapatkan nilai x, yaitu yang pertama x sama dengan 1. Mengapa x sama dengan 1? Karena x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kemudian min 1 ini dipindah ruaskan menjadi 1. Berarti x sama dengan 1. Kemudian x sama dengan 3. Nah, x sama dengan 3 itu dari x min 3 sama dengan 0.
X min 3 sama dengan 0. Kemudian X min 3 sama dengan 0 ini kita min 3 nya pindah ruaskan menjadi positif 3. Berarti X sama dengan 3. Jadi X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 ini adalah solusi dari f(x) sama dengan 0. Gambarlah grafik fungsi nilai mutlak di mana Y sama dengan 2 dikali mutlak X ditambah 2 dikurang 3. Nah, langkah yang pertama yaitu kita mencari pembuat nolnya terlebih dahulu teman-teman. Nah, caranya adalah X ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian X sama dengan min 2. Kenapa min 2? Karena si 2-nya tadi itu kita pindah ruaskan teman-teman ke kanan sehingga menjadi min 2. Setelah kita mendapatkan bahwa X sama dengan min 2, kita masukin tuh teman-teman ke dalam tabel fungsi. Nah, ketika kita masukkan ke dalam tabel fungsi, si min 2-nya ini kita taruh ke tengah-tengah teman-teman. Nah, ketika kita menaruh ke tengah, pastinya di kanan dan kiri kosong. Nah, kita isi. Nah, untuk yang di kanan yaitu min 1 dan 0, sedangkan untuk di kiri yaitu min 3 dan min 4 dan seterusnya. Boleh lah ya teman. Nah, untuk mencarinya yaitu Y sama dengan 2 dikali mutlak X tambah 2 dikurang 3. Nah, misalnya kita ingin mencari X min 4 nih teman-teman. Kita ingin mencari Y-nya berapa sih yang min 4? Caranya yaitu kita turunkan dulu si 2-nya tadi, kemudian kita masukkan tuh X sama dengan min 4. Jadi mutlak min 4 ditambah 2 dikurang 3. Setelah itu kita turunkan 2 ya teman-teman. Kemudian mutlak min 4 tambah 2 itu sama dengan mutlak min 2. Karena di sini perkalian ada pengurungan, artinya kita bakal kali teman-teman. Kita dahulukan kali dulu lalu tambah ya. Nah, di sini ada perkalian, maka 2 dikali 2 itu sama dengan 4, kemudian dikurang dengan 3. Maka akan hasilnya adalah 1. Nah, seperti itu caranya teman-teman, dan seterusnya buat min 3, min 2, min 1, dan ini dia seterusnya. Nah, oke, setelah kita mendapatkan, yaitu ada 4, min 1, min 3, min 1, dan 1. Selanjutnya yaitu sisa di bawahnya ya teman-teman, yaitu X, Y. Nah, X, Y ini tinggal gabungan ya teman-teman, gabungan antara X dan Y. Nah, contohnya min 4,1. Nah, kita gabungin aja si X-nya dan Y dari data-data tersebut. Kemudian ada min 3,1, min 2, min 3, min 1, 0,1, dan seterusnya. Nah, setelah selesai data-datanya tersebut, lanjut di sesi terakhir yaitu kita menggambar grafik fungsi nilai mutlak tersebut. Nah, caranya yaitu kita menggunakan titik-titik yang telah dibuat yang tadi, yaitu X, Y. Nah, untuk titik yang pertama yaitu min 4,1, titiknya ada di sini. Ini ya teman-teman. Selanjutnya yaitu min 3,1, titiknya ada di sini. Setelah itu min 2,1, kemudian min 1,1, dan terakhir 0,1. Nah, setelah itu kita tarik ya teman-teman, garisnya dari sini kita tarik. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi, grafik fungsi nilai dari Y sama dengan 2 dikali mutlak X ditambah 2 min 3 itu gambarnya seperti ini teman-teman. Soal selanjutnya yaitu diketahui f(x) sama dengan mutlak X min 5. Nah, tentukan nilai dari f0 ditambah f5 dikurang f10 dikali f min 2. Nah, di sini kita fokuskan bahwa f(x)-nya itu sama dengan mutlak X min 5. Nah, di sini kita disuruh menentukan yang f0-nya, f5, f10, dan seterusnya. Nah, untuk menentukannya, yang pertama yaitu mutlak 0 min 5. Kenapa 0 min 5 teman-teman? Karena si X-nya ini tuh kita ganti menjadi 0, sehingga 0 min 5 ya.
kemudian ditambah mutlak 5 min 5, kemudian dikurang mutlak 10 min 5, kemudian dikali mutlak min 2 min 5. Kemudian untuk mutlak 0 kurang 5 yaitu sama dengan mutlak min 5, kemudian ditambah. Nah, mutlak 5 dikurang 5 itu sama dengan mutlak 0, kemudian dikurang yaitu mutlak 10 dikurang 5 sama dengan mutlak 5, selanjutnya dikali ya. Mutlak min 2 dikurang 5 itu sama dengan mutlak min 7. Nah, setelah itu mutlak min 5 ditambah 0 ya, kemudian dikurang yaitu 5 kali 7. Nah, setelah itu kita turunkan 5 ditambah 0, kemudian dikurang yaitu 5 dikali 7 sama dengan 35. Nah, sehingga 5 ditambah 0 dikurang min 35 yaitu min 30. Soal yang selanjutnya yaitu diketahui suatu fungsi fs sama dengan mutlak 2s dikurang 7. Tentukan nilai dari a f3 dan b f-4. Kita kerja yang a f3-nya dulu ya teman-teman. Mutlak 2 kali 3 dikurang 7. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi kita tulis mutlak 6 dikurang 7. 7-nya kita turunkan. Jadi mutlak 6 dikurang 7 sama dengan mutlak min 1. Mutlak min 1 sama dengan 1. Selanjutnya kita ke B yaitu f-4. Mutlak 2 min 4 dikurang 7. 2 kali min 4 sama dengan min 8. Min 7-nya kita turunkan. Jadi min 8 dikurang 7 sama dengan mutlak min 15. Mutlak min 15 sama dengan 15. Baik teman-teman, soal selanjutnya yaitu tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan mutlak x min 3 pada interval x lebih besar sama dengan min 2 dan x lebih kecil sama dengan 5. Jadi penyelesaiannya yaitu kita telah mengetahui bahwa fx sama dengan mutlak x min 3. Nah, dari sini kita bisa mencari terlebih dahulu titik kritisnya. Caranya yaitu kita bisa mengambil yang berada di dalam tanda mutlak yaitu x min 3. Kita sama dengan 0 menjadi x min 3 sama dengan 0. Kemudian min 3 ini pindah ruas ke depan menjadi positif 3 sehingga menjadi x sama dengan 3. Jadi titik kritisnya adalah x sama dengan 3. Nah, kemudian kita bisa mulai menentukan nilai fungsi f pada interval x lebih besar sama dengan min 2 dan x lebih kecil sama dengan 5. Nah, dari interval tersebut kita bisa mengetahui bahwa min 2 ini bisa masuk ke dalam fungsi tersebut, bisa kita substitusikan ke dalam fungsi tersebut. Karena di soal tersebut intervalnya yaitu x lebih besar sama dengan min 2, berarti min 2 ini masuk karena sama dengan. Nah, kemudian x lebih kecil sama dengan 5, berarti x ini boleh sama dengan 5 karena disitu dikatakan sama dengan. Jadi min 2 hingga 5 itu bisa kita masukkan ke dalam fungsi tersebut. Nah, yang pertama yang saya ambil yaitu f sama dengan min 2. F min 2 sama dengan mutlak min 2 dikurang 3. Mutlak min 2 dikurang 3 yaitu mutlak min 5. Dan mutlak min 5 yaitu 5. Jadi titik yang pertama yang kita dapat adalah titik min 2,5. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan x sama dengan 3. Kita ambil dari yang titik kritis tadi. Jadi f3 sama dengan mutlak 3 dikurang 3 sama dengan mutlak 0. Mutlak 0 yaitu 0. Jadi kita bisa mendapatkan titik selanjutnya yaitu titik 3,0. Nah, selanjutnya yaitu saya mengambil 5 karena 5 bisa masuk. Nah, f5 sama dengan mutlak 5 dikurang 3. Mutlak 5 dikurang 3 yaitu mutlak 2. Mutlak 2 yaitu 2. Jadi kita bisa mendapatkan titik selanjutnya yaitu titik 5,2. Nah, 0 juga bisa kita masukkan ke dalam fungsi tersebut. Jadi saya masukkan 0 ke dalam fungsi tersebut. Menjadi f0 sama dengan mutlak 0 dikurang 3 sama dengan mutlak min 3. Mutlak min 3 yaitu 3. Jadi titik yang kita dapat yaitu titik 0,3. Nah, setelah kita mendapatkan titik-titik tersebut, kita buat grafiknya. Kita menggambarkannya pada sebuah grafik. Nah, setelah itu kita hubungkan titik-titik tersebut hingga membentuk
sebuah grafik. Nah, setelah itu kita bisa melihat pada grafik tersebut titik maksimum dan titik minimumnya. Titik maksimumnya yaitu min 2,5 dan titik minimumnya yaitu 3,0. Nah, tetapi yang ditanyakan di soal adalah nilai maksimum dan minimumnya. Nah, karena kita telah mengetahui bahwa titik maksimumnya adalah min 2,5, di mana min 2 adalah X dan 5 adalah Y-nya, jadi kita perlu mengetahui bahwa untuk nilai minimum maupun maksimum itu sama dengan Y. Jadi yang Y ini merupakan nilai minimum maupun maksimumnya. Jadi untuk yang titik maksimum yang pertama yaitu min 2,5. Min 2 adalah X-nya dan 5 adalah Y-nya. Berarti titik maksimumnya adalah 5 karena Y-nya adalah 5. Nah, kemudian untuk nilai minimumnya yaitu kita telah mengetahui tadi bahwa untuk titik minimum dari grafik tersebut adalah 3,0, di mana X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 0. Seperti yang setelah saya jelaskan bahwa untuk mengetahui nilai minimum atau maksimumnya kita bisa mengambilnya dari yang Y. Jadi untuk nilai minimumnya yaitu 0 karena Y-nya sama dengan 0. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita telah mengetahui bahwa nilai maksimumnya adalah 5 dan nilai minimumnya adalah 0. Baik teman-teman, soalnya yaitu seorang pengusaha memiliki 2 cabang toko di kota yang berbeda. Toko pertama terletak 5 km ke arah timur dari rumahnya dan toko kedua terletak 8 km ke arah barat dari rumahnya. Setiap hari, pengusaha tersebut berangkat dari rumahnya untuk mengunjungi salah satu dari toko tersebut. Nah, jika X adalah posisi pengusaha tersebut dengan posisi 0 sebagai rumahnya, positif ke arah timur dan negatif ke arah barat, maka buatlah fungsi nilai mutlak yang menunjukkan total jarak yang ditempuh pengusaha tersebut dalam sehari jika ia mengunjungi kedua toko pada hari yang sama. Baik teman-teman, jadi penyelesaiannya diketahui bahwa jarak antara toko pertama dengan rumah pengusaha tersebut adalah 5 km ke arah timur. Di mana diketahui juga bahwa jika ke arah timur maka nilainya adalah positif. Sehingga untuk X1-nya, X1 adalah toko pertama, sehingga X1-nya sama dengan positif 5. Karena untuk toko pertama jaraknya dari rumah pengusaha tersebut adalah 5 km ke arah timur. Nah, untuk toko kedua atau X2-nya sama dengan min 8. Mengapa min 8? Karena jarak toko kedua dengan rumah pengusaha tersebut adalah 8 km ke arah barat. Dan diketahui juga di soal bahwa jika ke arah barat, maka itu bernilai negatif. Nah, kita telah mengetahui bahwa X1-nya adalah 5 dan X2-nya adalah min 8. Nah, dari situ kita bisa mengetahui fungsi nilai mutlaknya. Jadi, fungsi nilai mutlak dari soal tersebut adalah Fx sama dengan mutlak X min 5 ditambah mutlak X plus 8. Mengapa menjadi seperti itu? Mengapa? Karena mutlak X min 5 adalah jarak dari pengusaha ke toko pertama dihitung sebagai selisih antara posisi pengusaha tersebut yaitu X dan posisi toko pertama yaitu 5. Nah, untuk selisihnya itu menggunakan tanda kurang. Nah, pengurangan mengapa? Karena selisih itu biasanya ditandai dengan pengurangan menjadi mutlak X min 5. Nah, untuk toko kedua mengapa mutlaknya menjadi mutlak X plus 8? Mengapa fungsinya menjadi seperti itu? Nah, itu dikarenakan toko kedua ini berada 8 km ke barat dari rumah pengusaha tersebut dan juga untuk posisinya berada di X2 sama dengan min 8. Nah, jarak pengusaha dari toko ini adalah mutlak X plus 8. Mengapa? Karena jarak dihitung dari titik posisi pengusaha ke posisi toko di arah barat. Jadi, jika posisi pengusaha yaitu X dan jaraknya ke toko kedua adalah min 8 karena berada di arah barat, maka jadi min menjadi X dikurang min 8 karena selisih itu menggunakan tanda kurang. Menjadi mutlak X min mutlak dikurang min 8. Nah, min ketemu min menjadi positif, menjadi mutlak X plus 8.
Nah, kita telah mengetahui alasan mengapa fungsinya menjadi seperti itu. Nah, karena kita telah mengetahui fungsinya, maka langsung saja kita mencari yang ditanyakan, yaitu total jarak yang ditempuh pengusaha tersebut dalam sehari jika ia mengunjungi kedua toko tersebut di hari yang sama. Nah, diketahui bahwa untuk posisi pengusaha tersebut adalah X, dan X diketahui di soal bahwa X itu sama dengan 0. Nah, kita bisa melihat di soal bahwa dengan posisi 0 sebagai rumahnya, itu artinya posisi pengusaha yang awalnya itu adalah X, dan X ini bernilai 0. Nah, karena yang ditanyakan adalah jarak dari rumahnya ke kedua toko tersebut, maka kita mensubstitusikan nilai 0 ini ke dalam fungsi nilai mutlak tersebut. Nah, jika kita mensubstitusikannya, berarti semua X yang ada di dalam fungsi nilai mutlak atau yang ada di fungsi nilai mutlak tersebut kita ganti ke 0. Menjadi F0 sama dengan mutlak 0 dikurang 5 ditambah mutlak 0 ditambah 8. Menjadi sama dengan mutlak 0 dikurang 5 yaitu mutlak min 5 ditambah mutlak 0 ditambah 8 yaitu mutlak 8. Nah, kita mencari nilai dari mutlak tersebut. Nah, nilai dari mutlak min 5 yaitu 5 ditambah mutlak 8 yaitu 8. Nah, kita telah mengeluarkannya dari tanda mutlak menjadi 5 ditambah 8. 5 ditambah 8 yaitu 13. Nah, jadi kita bisa mengetahui bahwa total jarak yang ditempuh pengusaha tersebut dalam sehari jika ia mengunjungi kedua toko tersebut di hari yang sama adalah 13 km. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nursilmam, kelas Perkenalkan, nama saya Rifaldi Cakrani Prasetya. Fx sama dengan 0. Nah, agar Fx sama dengan 0, maka yang di dalam tanda mutlak ini harus bernilai 0. Nggak bisa melihat nih. Itu yang A, F3. Mutlak 2 kali 3 kurang 7, 2 kali 3 sama dengan 6. 7-nya kita turunkan jadi Soal selanjutnya yaitu gambarlah grafik fungsi nilai mutlak Baik teman-teman, soalnya yaitu seorang pengusaha memiliki 2 cabang toko di kota yang berbeda. Toko pertama terletak 5 km ke arah timur dari rumahnya dan toko kedua berada di 8 km ke arah barat dari rumahnya. Setiap hari pengusaha mengunjungi salah satu toko. Setiap hari pengusaha berangkat dari rumah. His music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you. Now let me play you some beautiful music, you know? So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the